Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sri Dewi Ayu Seva dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya diberikan tugas oleh Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, untuk membedah suatu video mengenai pembicara ideal. Menjadi pembicara ideal merupakan suatu hal yang diinginkan oleh hampir setiap manusia yang beradab. Lantas, pembicara ideal itu seperti apa sih? Nah, sebelum saya membahas dan menyebutkan karakteristik pembicara ideal, marilah untuk kita bersama-sama menonton cuplikan video yang akan saya tampilkan. Video ini dibawakan oleh seorang pembicara ideal, yaitu Kak Panji Pragiwaksono. Ini dia videonya. Dan pertanyaanku itu, gimana sih cara supaya bisa orang-orang tuh menunggu kita itu untuk bicara gitu. Jadi kita itu sebagai pembicara yang berkarisma bagi mereka, kayak gitu. Paham gak Pak maksudnya? Kurang lebih. Vero namanya ya? Iya, Vero. Ya, baik. Paham lah ya? Ya, kurang lebih. Kalau nggak, ntar saya tanya lagi juga, Pak. Siap. Tepuk tangan untuk Vero dong. Oke. Jadi Vero bertanya, gimana caranya jadi pembicara yang ditunggu-tunggu sama orang? Tapi lanjutan kalimatnya adalah, maksudnya jadi pembicara yang karismatik. Tapi sejujurnya Vero, alasan kenapa orang nunggu-nunggu seseorang untuk jadi pembicara bukan karena dia karismatik, tapi karena dia punya reputasi. Apapun itu. Ambil contoh Stephen Hawking, bukan Stephen King ya, Stephen Hawking yang sekarang udah meninggal, yang ahli fisika, yang pakai kursi roda, yang kalau ngomong kayak gini. Dibilang karismatik? Ya enggak sih. Tapi Stephen Hawking punya reputasi yang sangat besar, sangat baik dalam konteks fisika. Bahkan orang-orang yang tidak peduli fisika pun pengen tahu cara pandang dia tentang masa depan karena dia seorang jenius. Soekarno mungkin kita pikir ketika dia bicara di atas panggung ditonton sama orang karena dia karismatik. Tapi sesungguhnya Soekarno naik ke atas panggung karena dia ngomongin hal-hal yang penontonnya ingin dengar. Bung Karno itu adalah sosok yang sangat dibutuhkan sama bangsa Indonesia di saat kita jadi bangsa jajahan dengan begitu lama. Ini orang naik ke atas panggung, percaya diri, berapi-api, optimis, cenderung congkak, rakyat ngerasa gokil, keren banget nih orang, gue nggak bisa kayak dia, ya udah dia aja jadi presiden kita, kayak gitu. Bener. Coba bayangin, orang yang dijajah ratusan tahun harusnya nggak sepede dia, dia orang pede naik ke atas panggung. Baju putih-putih, siapa yang kemana-mana pakai baju putih-putih? Bung Karno sepatunya putih-putih gokil, ngomong sambil dagunya ke atas dan segala macamnya. Bung Karno itu ditonton sama orang karena orang pengen denger Bung Karno ngomongin yang mereka ingin denger. Reputasi itu terbangun, dan itulah kenapa setiap kali ada Bung Karno naik ke atas panggung itu rame. Orang ditunggu-tunggu, seorang pembicara ditunggu-tunggu karena punya reputasi. Nah, pertanyaannya adalah reputasi apa yang kamu ingin bangun? Karena nggak harus jadi karismatik. Semua orang bisa jadi orang yang ditunggu-tunggu kalau dia membangun reputasinya. Oke, tapi yang ini konteksnya lebih dekat ke personal branding daripada public speaking. Karena personal branding adalah kegiatan untuk kita kasih tahu dunia kita itu siapa, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Itu personal branding. Tujuan personal branding adalah supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Kita nggak akan bisa dapat peluang yang kita inginkan kalau kita nggak bilang sama orang. Nah, kegiatan bilang sama orang itu namanya personal branding. Contoh, gue suka Manchester United. Gue tahu ini adalah seperti sebuah bahan cemoohan. Jarang-jarang ada yang bangga. Gue suka Manchester United. Cita-cita gue pengen ke Old Trafford, tapi gue nggak ada duit, pengen dibayarin orang. Mungkin nggak ada orang mau bayarin gue ke Old Trafford kalau gue nggak pernah bilang pada dunia kalau gue suka Manchester United? Nggak mungkin. Mungkin nggak lo dibayar orang untuk nge-review restoran kalau lu nggak pernah bilang sama orang kalau lu suka kuliner? Nggak mungkin. Jadi personal branding adalah kegiatan kita mengkomunikasikan diri kita pada orang supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Nah, kalau personal branding itu terbangun, reputasi kita terbangun dengan sendirinya, dan reputasi itulah yang membuat kita ditunggu-tunggu ketika jadi pembicara. Moga-moga kejawab ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Vero. Yuk. Oke, Pak Banji, nama saya Wildan. Saya dari FEB Manajemen. Nah, kita kan
kita masih masih sebagai status mahasiswa nih. Bagaimana cara membuat dan mengasah kita dalam public speaking? Nah, Bang Panji kan ini dari desain interior tadi kayak gitu. Desain produk. Nah, kok bisa sih kok ke public speaking? Nah, gimana cara tips selama Bang Panji mahasiswa dulu? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Herman. Siapa namanya? Wildan. Maksud gue itu kan? Wildan. Tepuk tangan untuk Wildan semuanya. Pertanyaan Wildan kan sebenarnya gimana caranya melatih public speaking, ya kan? Mas Panji kan kuliahnya desain produk, nggak ada hubungannya sama public speaking sebenarnya. Terus melatihnya gimana? Sebenarnya pengalaman public speaking gua tidak didapatkan memang dari kampus, tapi dari zaman gua masih kuliah, gua udah kerja di radio. Jadi kemampuan public speaking gua akui, gua dapatkan dari siaran radio, terlatih karena dilakukan berulang kali. Jadi kalau misalnya lu tanya gimana caranya melatih public speaking, sama aja kayak latihan sepeda, sama aja kayak latihan nulis joke, sama aja kayak latihan berenang, apapun di dunia ini jadi terlatih karena dilatih. Nah, gimana caranya latihan public speaking? Pertama-tama, saya nggak tahu kalau di kota ini ya, tapi di banyak kota di Indonesia ada komunitasnya public speaking. Valentino Simanjuntak yang kita semua kenal dengan Valen Jebret itu punya komunitas public speaking. Dia bikin semacam open mic, tapi public speaking, orang boleh ngomong apapun. Intinya adalah cari peluang untuk bisa bicara di depan umum sebanyak-banyaknya. Apapun itu, ikut kelompok debat, kan ada juga. Di sini ada kelas MC katanya. Ya kan ada kelas MC, bisa ikutan. Walaupun mungkin tujuannya bukan untuk MC, misalnya lu bilang Wildan, tapi gue nggak pengen jadi MC, ya nggak apa-apa juga. Yang lu cari adalah ilmunya dan jam terbang untuk bicara di depan umum sebanyak-banyaknya. Setiap kesempatan public speaking ambil. Di kuliah, karena gue desain produk kebetulan, salah satu aspek yang paling utama dalam menjadi desainer produk adalah mempresentasikan ide, konsep, dan produk. Jadi setiap semester kuliah gue tuh pasti ada presentasinya. Gue ambil juga aja kesempatan itu. Intinya, untuk jadi public speaking yang baik, public speaker yang baik, harus punya jam terbang yang tinggi. Dan untuk punya jam terbang yang tinggi, setiap kesempatan di mana lu bisa melakukan public speaking, ambil aja. Sisanya adalah evaluasi. Ya, evaluasi itu penting. Kalau gue paling sering ngerekam diri gue sendiri, habis itu antara gue dengerin atau gue tonton ulang supaya gue tahu salahnya di mana. Oke? Aman Wildan? Tepuk tangan untuk Wildan. Nah, saya mau tanya. Emal? Iya, Emal. Emal. Mau tanya gimana kalau kita komunikasi sama kayak partner bisnis atau karyawan yang dia usianya lebih tua dari kita. Jadi kalau kita nge-push nggak ya ada sungkannya, tapi kalau kita mau lempeng-lempeng aja juga nggak jalan gitu. Ini konteksnya kerja berarti profesi? Iya. Dalam hal apa? Misalnya presentasi produk, marketing, apa jualan atau apa? Saya di sini sebagai owner sih, saya ada tim, saya ada karyawan gitu, sama ke supplier juga. Itu gimana yang usianya lebih tua? Baik, oke, tepuk tangan untuk Emal. Pertanyaannya Emal menarik sekali. Dan kalau gue lagi ngajar public speaking juga suka muncul pertanyaan tersebut. Gue mau cerita sedikit sebisa mungkin, secepat mungkin ya, biar nggak makan waktu. Bahwa ada secara klasifikasi usia ada beberapa kategori audience: anak-anak, alay, dewasa muda, dan tua. Anak-anak, public speaking di depan anak-anak kuncinya adalah genuine, maksudnya jadi diri sendiri dan nyata. Anak-anak tuh bisa mengendus. Kalau lu nggak suka anak-anak, suka merhatiin nggak? Ada kadang-kadang orang di depan kelas gitu ya, dianya riang banget, tapi anak-anak nggak responsif. Kenapa? Anak-anak tahu siapa yang seneng anak-anak dan siapa yang enggak gitu. Makanya kalau misalnya kita nggak suka anak-anak, disuruh ngomong di depan anak-anak, bilang aja, ini bukannya gue mau ngeles ya, tapi gue emang nggak suka anak-anak. Anak-anak itu pasti bisa ngebaca dari gue. Kalau anak-anak asal kita genuinely suka sama anak-anak, emang bener-bener jujur, nyata suka sama anak-anak, mereka akan ngerespon. Alay agak susah. Alay ini adalah masyarakat yang komunal, remaja. Mereka tuh komunal, kemana-mana bergerombol. Alay itu tuh kayak gajah, mana-mana bareng-bareng. Gak pernah kan lihat alay sendirian ngambang, gak pernah. Biasanya bareng-bareng gitu kan. Kalau mau public speaking di depan mereka, remaja, alay dan semacamnya, kuncinya adalah menjadi bagian dari mereka. Makanya setiap kali gue jadi pembicara di SMP atau SMA, hal pertama yang gue tanya adalah siapa guru yang paling killer,
siapa guru yang paling baik, siapa nama anak yang sering dijadiin bercandaan di sini, siapa nama cowok paling ganteng, cewek paling cantik, siapa yang baru jadian. Gue kumpulin datanya dan itu yang gue keluarin di awal. Tujuannya untuk membuat remaja-remaja ini merasa gue adalah bagian dari mereka. Kalau melawan remaja atau bicara di depan remaja terus langsung naik dengan sok keren dan segala macam, ya mereka nggak responsif. Tapi ketika kita buka gitu dengan semuanya, tolong fokus ya. Gue baru dititipin sama Pak Hasan nih, dan Pak Hasan misalkan ini adalah guru yang killer, mereka langsung pada ketawa gitu. Selalu mencoba untuk mendekatkan diri dengan komunalnya dan mencoba untuk menunjukkan bahwa kita pengen jadi bagian dari mereka. Paling enak ngobrol atau public speaking di depan dewasa muda karena mereka rasional. Kasih tahu mereka alasan kenapa mereka harus mendengarkan dan mereka akan mendengarkan. Gua ulang, public speaking di depan dewasa muda paling enak. Kasih mereka alasan kenapa mereka perlu mendengarkan, cukup. Nah, menjawab pertanyaan kamu, gimana caranya public speaking atau berbicara di depan orang yang lebih tua? Ini cara gue belum tentu benar. Tapi kalau menurut gue, kalau kita mau public speaking di depan yang lebih tua daripada kita, maka kita harus merunduk. Kita harus masuk dengan, mohon maaf Bapak Ibu, saya tahu saya mungkin belum ada apa-apanya lah dibanding Bapak Ibu. Saya juga di sini saya diminta untuk sharing soal ini, tapi mohon maaf ya Bu ya, kalau misalkan saya kurang-kurang nanti tolong dikritisi aja. Jadi kita masuk tuh merendah. Bukannya kita mau menjilat mereka, tapi banyak orang bapak-bapak dan ibu-ibu ini emang agak-agak merasa, oh gue hidup lebih lama daripada lu tahu apa tentang ini gitu. Dan sebaiknya adalah kita masuk dengan mentalitas, iya gue ngerti, gue nggak tahu lebih banyak daripada lu, makanya pendekatannya adalah gue bukan mau ngasih tahu lu, kita diskusi aja enaknya ngomongnya seperti apa. Kalau kita masuk public speaking kepada yang lebih tua dengan merendah, akan selalu direspon dengan baik. Dan dibandingin di kalangan yang tua, dibandingin bapak-bapak sama ibu-ibu, ibu-ibu selalu lebih menyenangkan. Ibu-ibu mah baik, bapak-bapak yang rese. Iya bener deh, ibu-ibu tuh kalau ngeliat ada perempuan public speaking, ih lucu ya kayak anak saya gitu. Ibu-ibu kalau ngeliat laki-laki muda, ih lucu ya bisa dikawinin sama anak saya gitu-gitu. Nah kalau bapak-bapak nih yang agak-agak susah nih, nah untuk bisa ngomong sama bapak-bapak public speaking ketika kita lebih muda, selalu merendah aja posisinya. Jadi selalu datang dengan posisi bahwa gue nggak mau bilang gue lebih ngerti daripada lu, gue juga nggak pengen nasihatin lu, gue cuman minta waktu lu sebentar, sorry kalau gue salah. Dan kita gunakan apapun istilah-istilah yang bisa kita pakai untuk membuat dia mengerti bahwa kita masuk dengan kondisi lebih rendah daripada dia. Kurang lebih seperti ini. Kejawab? Siap, tepuk tangan untuk Kemal. Thank you. Ya, tadi kita telah menyaksikan video Kak Panji Pragiwaksono. Kak Panji ini dikenal sebagai seorang stand up komedian atau komika papan atas yang sangat diperhitungkan. Dan Kak Panji juga seorang aktor, penyiar radio, penulis, pembawa acara, serta penyanyi rap. Di dalam video tersebut, Kak Panji membawakan sebuah acaranya yang mengenai tentang public speaking. Video ini saya ambil dari YouTube channel Kak Panji sendiri pada tanggal 30 September 2020. Selanjutnya, saya akan menyebutkan karakteristik pembicara ideal, yaitu yang pertama adalah memiliki topik yang sangat menarik. Seperti yang dibawakan Kak Panji tadi, bahwa Kak Panji ini membawakan acara public speaking yang sangat menarik dan ia juga mampu menguasai topik pembicaraannya sehingga para penonton simpatik terhadapnya. Nah, yang kedua yaitu menjadi pembicara yang ideal juga harus mampu menguasai materi yang akan disampaikannya. Di sini dibuktikan bahwa ketika ada seorang penonton yang menanyakan bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pembicara yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang sebagai karismatik. Lalu Kak Panji ini menelaah dari berbagai sumber pembicaraannya yang relevan. Ia juga menjawab bahwa menjadi seorang pembicara yang ditunggu-tunggu itu bukan karena karismatik. Akan tetapi ia mempunyai reputasi. Di situ sangat jelas bahwa Kak Panji menguasai materinya. Selanjutnya yaitu menjadi seorang pembicara ideal juga harus mampu mengetahui latar belakang. Karena di dalam video itu rata-rata seorang mahasiswa yang banyak sekali menanyakan kepada Kak Panji bagaimana caranya mengasah public speaking. Lalu Kak Panji juga mengetahui perasaan si pendengar
yang menyebabkan Kak Panji melakukan antisipatif kepada pendengar agar para pendengar itu mengetahui bahwa menjadi public speaking juga bisa dilakukan dengan cara berlatih. Di situ sangat jelas bahwa Kak Panji juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu memberitahu kepada para pendengar bahwa public speaking itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti komunitas, memiliki jam terbang yang tinggi, sisanya evaluasi. Ia juga memiliki kemampuan linguistik dan non-linguistik yang sangat jelas. Ia juga mempunyai gaya yang menarik sehingga menyebabkan penonton tersebut tertarik kepadanya. Kak Panji ini memiliki penampilan yang sangat meyakinkan. Ia memakai kostum yang sederhana dan ia juga sangat berwibawa sehingga ia berhasil menyampaikan acaranya terhadap penonton. Terakhir yaitu berencana. Kak Panji ini bisa mengkaji dan menganalisa topik pembicaraannya dan ia juga mampu mengajak para pendengar untuk membayangkan. Seperti yang ia katakan bahwa jika kita berbicara pada anak-anak, maka jadilah diri kita yang nyata. Dan jika kita berbicara pada anak remaja, maka kita harus bisa menjadi bagiannya. Dan jika kita berbicara pada orang dewasa, maka beri saja alasan kepada mereka untuk mendengarkannya. Jadi intinya setelah saya melihat video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa menjadi pembicara ideal itu harus bisa memahami materi yang akan disampaikan dan memiliki intonasi yang tepat, serta ia juga harus bisa membangkitkan rasa semangat penonton. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.